Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up? Gimana puasanya? Masih semangat kan ya? Jar, gimana Jar? Masih semangat dong? Alhamdulillah masih semangat, walaupun rada lemes-lemes, tapi tetap harus semangat, San. Nah, makanya nih Jar, biar tambah semangat kita berdua bakal temanin Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, tadi di awal kita udah sama-sama mendengarkan nih lantunan ayat suci dibacakan oleh Azhar ya. Jar, kalau boleh tahu kira-kira tadi itu surat apa dan seperti apa maknanya ya? Iya San, tadi saya sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Yang dimana di ayat ini dijelaskan Allah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Seperti itu San. Masya Allah, tapi ini Jar, kebetulan nih di awal bulan puasa kita membawakan satu tema nih. Namanya keutamaan di bulan Ramadan ya. Wah, kira-kira apa aja sih Jar keutamaan di bulan Ramadan itu? Nah, biar Ihsan dan Sobat Level Up tahu apa saja sih keutamaan bulan Ramadan, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai Sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam bulan ini, beberapa aspek spiritual dan sosial menjadi lebih menonjol, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan bulan Ramadan yang patut kita renungkan antara lain. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Setiap amal baik yang dilakukan selama bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, memberikan motivasi bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan kebaikan. Selama Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan waktu untuk meningkatkan ibadah lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Inilah kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan memperdalam iman. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan bersedekah dan memberi kepada yang membutuhkan sangat dianjurkan. Dengan berbagi, kita dapat merasakan kesedihan orang lain dan menguatkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Hal ini tentu akan menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di antara umat manusia. Puasa selama Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Dengan menahan hawa nafsu, kita dapat lebih fokus pada aspek spiritual dan merenungi tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Inilah waktu untuk introspeksi dan perbaikan diri. Salah satu malam yang paling ditunggu-tunggu dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini, doa-doanya diterima dan pahala amal dilipat gandakan. Mencari Lailatul Qadar menjadi salah satu tujuan utama selama 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka
Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ramadan juga merupakan waktu yang ideal untuk membangun kebiasaan baik yang dapat bertahan sepanjang tahun. Selama bulan ini, umat Islam terbiasa menjalankan ibadah secara lebih disiplin, mulai dari sholat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, hingga memperbanyak doa-doa zikir. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga membantu membentuk karakter yang lebih sabar, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Ramadan juga membawa dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan berpuasa, tubuh diberi kesempatan untuk melakukan detoksifikasi alami, memperbaiki sistem pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Secara mental, puasa melatih seseorang untuk mengendalikan emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus. Inilah salah satu hikmah besar di balik kewajiban berpuasa, di mana umat Islam tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga manfaat bagi kesejahteraan jasmani dan rohani mereka. Di samping keutamaan dalam meningkatkan keimanan, bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa syukur dan qanaah. Dengan menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, seseorang dapat lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan. Hal ini juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap mereka yang kurang beruntung dan terbiasa untuk hidup sederhana. Rasa syukur yang mendalam akan membawa ketenangan jiwa dan menjauhkan kita dari sikap serakah serta ketidakpuasan terhadap dunia. Keutamaan lain yang tak kalah penting dalam bulan Ramadan adalah peluang untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Bulan suci ini mengajarkan kita untuk menjauhi perselisihan, memaafkan kesalahan orang lain, dan memperkuat ikatan keluarga serta persahabatan. Dengan menanamkan sikap sabar, rendah hati, dan toleransi, kita dapat membangun lingkungan yang harmonis, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Ramadan bukan hanya momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik dalam interaksi sosial. Masya Allah. Wah, ternyata banyak banget ya Jar ya keutamaan di bulan Ramadan nih, seperti dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka ya Jar ya. Bener sekali Isan. Di bulan Ramadan ini juga terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi nih Jar ya, ngomongin bulan puasa di bulan Ramadan ya, sebenarnya sejarahnya itu seperti apa sih Jar? Oke, pas banget Isan dan Sobat Level Up. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah puasa itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah, seperti yang sudah dijanjikan di segmen sebelumnya nih Jar, kira-kira apa aja sih sejarah bulan puasa di bulan Ramadan? Iya San, ternyata sejarah puasa itu tidak dimulai dari zaman Nabi Muhammad saja, tapi sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, biar Isan dan Sobat Level Up tahu sejarah puasa dalam Islam itu seperti apa, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi Islam, dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga diwajibkan puasa Ramadan bagi umat muslim. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku berjudul Misteri Bulan Ramadan, karya Yusuf Burhanuddin, Nabi Nuh alaihissalam adalah orang pertama yang berpuasa dengan ungkapan syukur atas keselamatan dirinya dan kaumnya setelah peristiwa badai besar. Namun puasa yang dilakukan pada masa itu tidak berlangsung selama sebulan penuh, melainkan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Seiring berjalannya waktu, praktik puasa mulai berkembang. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Melihat hal ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada hari tersebut. Namun, perintah puasa yang lebih formal dan terstruktur baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa puasa Ramadan bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga merupakan kelanjutan dari tradisi puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.
Awalnya, pelaksanaan puasa Ramadan dilakukan dengan berbagai aturan yang lebih fleksibel, di mana umat Islam dapat memilih untuk berpuasa atau tidak. Namun seiring waktu, perintah tersebut diperjelas dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam proses ini Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali puasa dalam 9 tahun. Keberadaan bulan Ramadan sebagai bulan suci memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal ibadah. Dengan demikian, sejarah puasa dalam Islam menunjukkan bahwa ibadah ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga menjadi salah satu rukun Islam yang fundamental. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kesadaran sosial melalui amal dan sedekah kepada sesama. Di samping itu, puasa tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam, tetapi juga dalam berbagai tradisi keagamaan lainnya. Beberapa agama seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu juga memiliki konsep puasa dengan tujuan spiritual dan mengendalikan diri. Dalam ajaran Islam sendiri, puasa memiliki berbagai bentuk selain puasa Ramadan, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah, serta puasa sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan berbagai manfaat spiritual, sosial, dan kesehatan yang terkandung dalam ibadah ini, puasa menjadi salah satu praktik keagamaan yang tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membentuk karakter yang lebih disiplin dan bertakwa. Sejarah panjang puasa dalam Islam menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang muslim. Tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebersihan jiwa dan keseimbangan hidup. Dengan demikian, sejarah puasa dalam Islam menunjukkan bahwa ibadah ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga menjadi salah satu rukun Islam yang fundamental. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kesadaran sosial melalui amal dan sedekah kepada sesama. Hingga kini, puasa tetap menjadi ibadah yang dijalankan dengan penuh keimanan oleh umat Islam di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia, umat muslim menjalankan puasa dalam kondisi yang beragam, baik di daerah dengan siang yang panjang maupun dalam keadaan yang penuh tantangan. Namun esensi dari ibadah ini tetap sama, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sarana untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Sejarah panjang puasa dalam Islam menjadi bukti nyata bahwa ibadah ini memiliki nilai yang sangat mendalam, menghubungkan umat Islam dengan tradisi para nabi terdahulu, serta mengokohkan mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Masya Allah. Wah, ternyata puasa sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Ternyata juga Nabi Nuh alaihissalam adalah orang pertama yang berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas keselamatan dirinya dan juga kaumnya nih, Jar. Benar sekali Ihsan, tidak hanya itu saja, ternyata orang Yahudi juga pernah berpuasa sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya sejarah puasa dalam Islam nih. Nah tadi keutamaan bulan Ramadan juga sudah. Terus sejarah puasa juga sudah ya. Nah kalau boleh tahu ada gak sih resolusi atau kiat-kiat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan kali ini, Jar? Nah pas banget Ihsan dan Sobat Level Up. Di segmen selanjutnya kita akan membahas kiat-kiat membuat resolusi di bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah Zar, ngomongin resolusi di bulan Ramadan ya. Azhar sendiri udah buat resolusi belum? Nah, di bulan ini resolusi saya adalah bisa hatam Al-Quran 30 juz. Kalau Ihsan sendiri ada nggak sih resolusi di bulan Ramadan ini? Aduh, kalau resolusi kayaknya belum buat sih ya. Soalnya jujur bingung banget nih, Jar. Harus mulai dari mana nih? Nah, biar Ihsan dan Sobat Level Up nggak bingung bagaimana menyusun kiat-kiat membuat resolusi di bulan Ramadan, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam, di mana mereka diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki kualitas ibadah. Selama bulan suci ini, umat muslim berusaha untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai amalan.
Membuat resolusi Ramadan menjadi langkah penting untuk memaksimalkan pengalaman spiritual karena resolusi bukan hanya sekedar daftar keinginan, tetapi merupakan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pentingnya resolusi Ramadan terletak pada kemampuannya untuk membantu individu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Resolusi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan ibadah hingga memperbaiki hubungan sosial dan kesehatan. Dengan adanya resolusi, umat Islam dapat menjalani Ramadan dengan lebih bermakna dan terarah, serta mengoptimalkan setiap momen yang ada. Contoh resolusi yang bisa diterapkan selama bulan Ramadan meliputi niat puasa setiap sahur dengan kesadaran penuh, memperbanyak membaca Al-Quran, serta melaksanakan sholat sunnah. Dalam hal perbaikan diri, penting untuk menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya, serta menghindari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi hubungan sosial, menjalin silaturahmi dengan tetangga dan keluarga, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti berbagi takjil menjadi bagian dari resolusi yang bermanfaat. Selain itu, menjaga kesehatan fisik dengan mengatur pola makan saat sahur dan berbuka juga sangat penting selama menjalankan puasa. Untuk mencapai resolusi yang telah ditetapkan, penting untuk memulai dari hal kecil dan fokus pada perubahan kecil namun konsisten. Misalnya, membaca Al-Quran setiap hari setelah sholat dapat menjadi langkah awal yang baik. Selain itu, mencatat pencapaian dan perkembangan harian dapat memotivasi diri sendiri untuk terus berusaha. Melibatkan teman atau keluarga dalam menjalankan resolusi juga dapat membantu proses tersebut lebih menyenangkan. Dukungan dari Al-Quran dan hadis sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat baik dalam menjalankan ibadah puasa, serta menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk memperbaiki diri. Dengan niat yang tulus dan komitmen yang kuat, bulan Ramadan dapat menjadi waktu transformasi positif bagi setiap individu. Resolusi yang dibuat bukan hanya sekedar target selama bulan suci, tetapi juga sebagai langkah awal untuk membangun kebiasaan baik yang dapat berlanjut setelah Ramadan berakhir. Semoga setiap usaha kita dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam membuat resolusi Ramadan, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, resolusi yang dibuat harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, bagi seseorang yang belum terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, dapat memulai dengan membaca beberapa ayat terlebih dahulu sebelum meningkat ke 1 juz per hari. Begitu pula dalam hal ibadah lainnya, seperti qiyamul lail atau sholat tahajud, yang bisa dimulai dengan beberapa rakaat terlebih dahulu sebelum melaksanakannya secara lebih rutin. Selain meningkatkan ibadah, resolusi Ramadan juga bisa mencakup perbaikan akhlak dan perilaku sehari-hari. Menghindari perkataan yang menyakitkan, menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian, serta lebih banyak berbicara dengan lembut dan penuh hikmah bisa menjadi bagian dari resolusi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama puasa, yaitu membentuk pribadi yang lebih bertakwa dan berakhlak mulia. Dengan menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri, diharapkan perubahan positif ini dapat terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Agar resolusi Ramadan lebih efektif, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala, menuliskan perkembangan dalam jurnal harian, atau berdiskusi dengan keluarga dan teman tentang pencapaian resolusi bisa menjadi cara yang baik untuk tetap termotivasi. Jika ada hambatan dalam menjalankan resolusi, jangan mudah menyerah. Sebaliknya, jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk terus memperbaiki diri. Dengan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah, Ramadan kali ini akan menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam kehidupan. Yang tak kalah penting, resolusi Ramadan hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga melibatkan lingkungan sekitar. Mengajak keluarga atau teman untuk bersama-sama mencapai resolusi dapat menjadi motivasi tambahan dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Dengan adanya dukungan sosial, seseorang akan lebih mudah untuk tetap istiqomah dalam menjalankan target yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, Ramadan yang dijalani dengan resolusi yang baik bukan hanya akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Menciptakan suasana yang lebih harmonis, penuh kebaikan dan keberkahan yang terus berlanjut hingga setelah Ramadan usai. Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk meningkatkan ibadah secara sementara, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk menanamkan kebiasaan baik
yang dapat dipertahankan sepanjang tahun. Masya Allah. Waduh, setelah melihat tayangan tadi aja ya, gue jadi pengen nih di bulan Ramadan kali ini bisa sholat tepat waktu sebagai resolusi gue ajar. Amin. Amin. Semoga resolusi Ihsan dan Sobat Level Up bisa tercapai di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan menetapkan target bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih upgrade dari sebelumnya. Nah betul Jar. Nah tapi Jar ya, nggak terasa nih kita sudah di penghujung acara ya. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Ihsan. Saya Zar. Tapi tunggu dulu sebelum mengakhiri, nggak afdol kalau kita tutup dengan kata-kata dari Ihsan. Udah siap Ihsan, ada kata-katanya? Kata-kata ya? Iya. Siap deh. Oke, siap? Siap dong. Kata-kata hari ini Ihsan. Hidup hanya sekali. Kalau 2 kali, hidup-hidup. Oke, itu dia kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.